Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita mungkin hampir 1 tahun ini sejak Ramadan tahun lalu bikin yang namanya Kultum Pemuda Tersesat, di mana saya yang menjawab. Nah, sekarang ini alhamdulillah Habib sudah banyak yang mulai belajar untuk tidak tersesat. Sudah, kemudian saya sebutkan tercerahkan. Artinya kalau sudah mau belajar agama, nah maksudnya ke sini. Sudah mulai mau serius beragama, sudah mulai mau memperbaiki semua keberagamaannya. Tapi di sini Anda jangan minta password yang aneh-aneh. Nggak ada password, nggak ada opening kalau di sini. Dan pertanyaannya juga di sini buat yang sudah lurus pertanyaannya. Nah, ini ada baru diposting sudah ratusan yang masuk Habib di Instagram. Nah, ini ada satu pertanyaan Habib. Dia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong sebelumnya saya hari ini bersama Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan. Beliau adalah guru saya, di mana beliau yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, kalau sudah agak tercerahkan, beliau yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, gimana caranya kita khusyuk dalam sholat, Habib? Nah, jadi ini alhamdulillah sudah mulai gak bolong-bolong yang ini kayaknya, Habib. Alhamdulillah. Dan sudah mulai istiqomah sholat. Nah, cuma cara khusyuknya, Habib. Alhamdulillah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah menang, telah sukses, telah berjaya orang-orang yang beriman, yang khusyuk di dalam sholatnya. Di dalam khusyuk dalam sholat tersebut, apabila kita memahami di hadapan siapa kita berdiri, maka itu akan membuat hati kita makin khusyuk. Al-Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahkan ketika mereka ambil wudu, itu wajahnya pucat, kemudian gemeteran. Ditanya, kenapa engkau sampai seperti ini? Dibilang, atadrun baina yaday man sa'agum, tahukah kamu di hadapan siapa gerangan sebentar lagi aku akan berdiri? Di hadapan Allah Ta'ala sebentar lagi akan menghadap. Sampai ulama bilang kunci dari solat yang khusyuk adalah dengan ketika bersuci pun dia khusyuk. Jangan ketika dia bersuci hatinya fokus pada hal lain, tapi ketika dia bersuci pun dia khusyuk, dia bersuci untuk Allah, bersih-bersih untuk menghadap kepada Allah Ta'ala. Makanya ada doa ketika membasuh wajah, berdoa membasuh tangan, membasuh kepala, atau paling tidak dia menghadirkan kalau dia bersih-bersih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan kehadiran hati, fokus dan memahami makna bacaan yang terkandung di dalam bacaan-bacaan sholat. Fatihah, Allah Ta'ala mengajarkan cara berdoa di dalam surat Al-Fatihah tersebut. Sujud, bayangkan kita bersujud menunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ruku untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasyahud, itu mengingatkan kita kalau saya tetap masih setia dengan syahadat saya, masih setia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fahami bacaan Fatihah, pegang dari bacaan-bacaan Quran, dari bacaan-bacaan sholat, yang kita bisa fokus. Kalau kita bisa fokus di semua bacaan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, paling tidak ayo kita mulai fokus paling tidak di dalam suratul Fatihah. Surat Fatihahnya kita fokus, atau tasyahudnya juga kita fokus. Makna bacaannya seperti apa kita fahami. Wah, saya masih sulit untuk mendalami, memahami itu semua. Oke, sambil belajar nanti fokus dalam takbirnya. Dalam takbir Allah, berapa banyak takbir dalam salat? Takbir al-ihram, takbiratul ihram, kemudian juga takbir mau ruku', kemudian juga takbir ketika mau sujud, takbir mengagungkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Ketika dia takbir betul-betul Allah yang Maha Besar. Begitu di dalam hatinya dia mengagungkan Allah, Allah yang Maha Besar untuk dia fokus kepadanya, Allah yang Maha Besar untuk dia pinta, Allah yang Maha Besar untuk dia takut kepadanya, Allah yang Maha Besar untuk dia bersujud dan bersimpuh di hadapannya, Allah yang Maha Besar yang dia berdiri dan menghadap dan melapor kepada Allah Ta'ala saat ini. Fokus kepada makna takbir. Begitu dengan maknanya yang demikian beragam, hayati, bayangkan makna tersebut. Nanti kalau kita udah pegang satu, itu menular. Dan nanti dari fokus ke takbir, fokus ke Al-Fatihah, fokus ke tasyahud, fokus ke bacaan-bacaan sholat lainnya. Begitu, dan gali, rasakan kelezatan di dalam setiap zikir yang terkandung di dalamnya. Pegang satu zikir dulu, nanti nular kepada hal-hal yang lain. Sebagaimana juga orang gimana caranya diri untuk jauh dari maksiat. Kan ada juga yang nanya begitu. Ada yang nanya. Kalau kita mau jauh dari maksiat, ya lazimkan ketaatan dulu.
Orang kalau pergi ke masjid berarti dia udah nggak ke bar lagi. Orang kalau pergi ke masjid otomatis dia nggak ada di bar. Ya, dia nggak ada di bar, nggak ada di tempat maksiat. Dia kalau hadir pengajian, hadir maulid, berarti dia saat dia hadir dia lagi nggak minum minuman keras, dia lagi nggak mabok, ya kan? Begitu. Dan perbanyak durasi ketaatan ini hingga durasi kemaksiatan makin berkurang. Sebab sebagian kita bilang ketaatan itu menular dari satu ketaatan menuju kepada ketaatan yang lain. Waktu itu juga kita kan pernah cerita juga, Imam Al-Haddad ada bercerita dalam kitab beliau, ada satu orang penyamun, raja maling. Dia merampok satu kafilah. Kemudian satu ulama yang ada di dalam kafilah tersebut yang dirampok memperhatikan rupanya raja malingnya ini, raja penyamunnya ini lagi puasa sunnah Senin Kamis. Bilang, kamu puasa? Iya. Kamu maling, merampok, melakukan dosa besar tapi masih puasa. Bilang, iya, saya nggak tutup semua pintu untuk saya balik kepada Allah Ta'ala. Saya sisakan satu pintu untuk saya balik kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, setahun kemudian ketemu di depan Ka'bah, ini orang lagi menangis. Dia bilang, kamu yang dulu maling, raja perampok. Dia bilang, itu masa lalu. Sekarang saya udah taubat. Sisakan satu pintu untuk dia balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kita jangan gampang memvonis orang. Jangan gampang memvonis orang. Jahat selamanya. Bejat selamanya. Begitu. Oh, ini nggak benar, di neraka selamanya. Belum tentu kita nggak tahu, mungkin orang berubah. Buka pintu untuk orang balik, untuk orang taubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Daud, ya Daud, man radda li abikan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku dikembalikan kepada Allah, dikembalikan taat kepada Allah, aku catat, aku tulis, aku lantik orang yang mengembalikan itu sebagai pejuang sejati. Itu pejuang narik orang, bukan ngebuang orang. Evakuasi orang ke surga, bukan jerumusin orang ke neraka. Begitu. Memberikan label, membagi-bagi rahmat, bukan melabelkan laknat kepada orang lain. Jadi itu sudah dijawab, bahkan sama Habib juga banyak yang bertanya juga dijawab tentang bagaimana cara menjauhkan diri dari maksiat, karena banyak sekali yang nanya itu. Jadi 2 pertanyaan sudah dijawab. Bagaimana khusyuk dalam sholat, jadi kenali yang mau ditemui siapa, Allah. Saya yakin kalau Anda membayangkan ketemu presiden saja, udah pasti khusyuk itu. 3 hari nggak bisa tidur. 3 hari nggak bisa tidur. Udah merancang omongan apa, bajunya udah disiapin, kalau perlu beli baju baru dulu. Begitu. Sikat giginya 16 kali sikat gigi. Dan omongannya apa sudah dipahami. Jangan sampai ngomong ini, jangan sampai ngomong gitu. Tapi kita sholat puluhan tahun, kadang sebagian kita nggak pahami apa yang diomongin. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nggak kenal, atadrun baina yaday man sa'agum. Tahukah kamu di hadapan saya sebentar lagi saya akan berdiri, di hadapan siapa gerangan? Saya akan berdiri sesaat lagi. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di hadapan Allah. Dan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau Anda nggak mengenali bacaan-bacaan dalam sholat, minimal kata Habib tadi takbirnya dulu deh. Takbirnya, jangan fatihahnya dulu. Kalau bisa fatihahnya, kalau bisa zikirnya, kalau bisa nanti semuanya beserta sunnah-sunnahnya. Dan kita juga sampai sekarang juga masih belajar. Masih belajar caranya sholat, caranya khusyuk. Masih menggali. Walaupun ada orang udah khusyuk, tetap dia masih belajar bagaimana caranya biar lebih khusyuk lagi. Biar lebih khusyuk lagi. Masih belajar, ini nggak ada selesainya. Nabi Ibrahim usianya udah tua, udah sepuh. Sebab dia udah punya anak Nabi Ismail dan udah punya anak Nabi Ishaq. Ishaq datang itu Nabi Ibrahim usianya udah lanjut sekali. Baru lahir Sayyidina Ishaq. Itu Nabi Ibrahim dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna rabbi sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadi Ishaq dan Ismail sudah lahir. Dan dalam kondisi tersebut, dalam kondisi sepuh, Nabi Ibrahim bilang, jadikan aku orang yang mendirikan salat dengan benar, khusyuknya, ibadatnya, dan juga keturunanku. Pengen punya keturunan yang sholatnya benar. Ada orang pengen punya keturunan dokter, profesor, begitu ahli ini, ahli itu. Nabi Ibrahim punya cita-cita keturunannya jadi orang sholat yang khusyuk. Kalau kita punya anak sholatnya khusyuk, udah orang sukses kita. Orang sukses, senang gitu. Orang senang. Tapi setinggi apapun derajat duniawi, sekaya apapun keturunan kita, kalau nggak sholat, aduh, bagaimana ya rasanya? Nggak ada gunanya. Gagal kita.
Jadi itu pesan dan jawaban dari Habib. Sekaligus juga tadi Habib pesankan penting sekali, jangan menutup pintu ampunannya Allah, pintu tobatnya Allah. Siapapun yang masih tersesat atau apapun, jangan pernah tutup, jangan jadikan kita penyebab tertutupnya pintu tobatnya orang. Justru harus kita selalu buka. Ada orang kalau udah kecebur di selokan, ya kaki saya kecebur, langsung dia duduk berguling-guling di situ sekalian. Jangan, kan nggak begitu kita. Kita udah kena satu dosa, jangan berarti ayo udah semua dosa kita kerjain, tanggung. Jangan. Udah kena satu dosa, ya udah berusaha untuk bebenah diri dari satu dosa tersebut. Jangan malah ditambahin. Jangan putus asa. Allah Ta'ala manggil kita, ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Orang yang udah kurang ajar, udah habis-habisan dah dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah bisa dan maha mampu mengampunkan semua dosa. Semua dosa. Begitu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Begitu. Jadi yang nutup pintu tobat bukan Allah, justru putus asanya kita kadang. Putus asanya kita. Tapi saya nggak beriman. Tinggal beriman aja. Tinggal beriman aja, selesai. Diampunin semua yang telah lalu. Antara kita dengan rahmatnya Allah Ta'ala cuma taubat, udah gitu. Orang yang bertaubat langsung mencapai derajat tinggi dalam sesaat. Apa? Derajat mahbubiyah. Allah Ta'ala yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat semenit yang lalu tukang maksiat. Begitu dia taubat langsung dicintai oleh Allah Ta'ala. Antara orang yang bertaubat, antara tukang maksiat dengan cintanya Allah cuma sebuah taubat. Satu pintu, yaitu taubat. Sebuah taubat. Jangan pelit dengan sebuah taubat. Apa yang ganjel lidah kita sih? Dari bertaubat kepada Allah. Terima kasih Habib Jindan atas jawabannya. Nah itu jawaban buat yang bertanya dan sekaligus buat teman-teman yang mungkin juga punya pertanyaan itu, atau mungkin yang masih belum punya pertanyaan itu. Nah itu dipertanyakan, kenapa saya masih maksiat dan bagaimana agar saya sholat dengan baik dan sholat khusyuk. Itu buat teman-teman, semoga bermanfaat. Kita kembali lagi nanti di Kultum Pemuda Tercerahkan, bukan tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.